Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW teman-teman, aku lanjut ya. Abis bikin videonya Mbak Lona, aku bikin video yang ketiga. Padahal perut aku masih perih-perih lapar ya, tapi tanggung satu lagi. Dan sebelum aku bacain testimoninya buat teman-teman yang belum punya buku ini, seperti biasa deh ya, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Kalau kalian mau belinya di Gramedia, atau kalian bisa beli ke Shopee. Yang tinggal luar negeri kalian bisa beli e-booknya ya, atau di handphone ada, cari di Play Store e-booknya. Jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, itu ada harganya lebih murah. Dan buat teman-teman yang mau beli tadi di Shopee, kalian nanti klik aja linknya di deskripsi box. Yang mau beli tasbih ya, ini tasbihnya cantik banget, kalian juga bisa klik linknya di deskripsi box ya. Dan buat teman-teman, ini tasbih kayak gini tuh, tasbih yang sering aku pakai. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini yang pertama ada testi dari Mbak R nih teman-teman. Mbak R kan tinggalnya di Samarinda, bukan di Samarinda. Mbak R nih minta disamarkan soalnya ya. Udah sering kasih testimoni, dan ini yang ke testimoninya berikutnya ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Mau testimoni lagi tapi singkat. Ceritanya adik aku punya utang sama aku udah lama, tapi aku nggak pernah nagih. Dan kemarin pas aku butuh buat bayar kontrakan, aku minjem sama adik aku sebanyak 2 juta. Dan janji tanggal 6 Mei ini, dan barusan aku WA kalau misalnya besok belum ada 2 juta. Aku minta waktu lagi sampai Senin, dan alhamdulillah adik aku bilang potong hutangnya aja 1 juta, jadi aku balikin 1 juta aja. Masya Allah Mbak Mel, the power of salawat ya. Yang kedua ada lagi. Assalamualaikum Mbak Mel, Masya Allah secinta inikah sama salawat munjiat. Mbak Mel mau cerita lagi, dari kemarin sampai semalam bingung banget mau belanja kebutuhan toko, tapi nggak ada uangnya. Soalnya keuangan masih belum stabil. Aku salawat munjiat terus nggak berhenti, setiap hari cuma sanggup 500 kali. Sisanya salawat Jibril sedapatnya. Tadi abis sholat zuhur baru inget punya celengan. Masya Allah, pas dibuka cukup buat belanja. Hal sesimpel gini aja buat aku bahagia dan senyum-senyum sendiri, dan selalu ngomong sendiri, iya kan, Allah itu pasti ngasih jalan. Ya nggak? Emang benar ya, mau berapapun jumlahnya, kalau kita udah sholawatan tuh kita bersyukur banget. Dapat pesanan kue 1 biji aja bersyukur aja. Iya, yang ibu-ibu yang pada jualan ya. Oke teman-teman, lanjut ya, aku akan bacain testimoni selanjutnya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Love you too. Kebetulan tanpa sengaja saya melihat di YouTube tentang testimoni sholawat dari Mbak Mel. Kebetulan saya saat ini dalam posisi terlilit hutang dengan riba dan pengen segera keluar Mbak. Cuma gimana caranya? Saya mencoba berselawat dengan anjuran dari Mbak Mel saat-saat ini. Saya Rere dari Sumeneb, Madura. Mohon petunjuk dan saran Mbak Mel. Soalnya saya hutang harian Mbak Mel. Gaji saya habis-habis dengan bayar ini itu Mbak. Waalaikumsalam. Benerin sholat dan perbanyak salawat. Hanya itu jawaban dari aku teman-teman. Karena memang masalah apapun solusinya benerin sholat dan baca sholat. Ini makin terang ya, makin gak kelihatan aku ya. Ya karena udah semakin terang, jadi aku rubah posisi berbalik arah. Jadi aku begini, membelakangi yang itu ya. Jadi supaya nggak silau gitu kan. Ini udah nggak silau kan ya. Cuman nih memang jadinya bibir aku jadi agak gelap ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa dah. Lanjut aku baca lagi ya. Ini dari Mbak Rere. Alhamdulillah akhirnya Mbak Melizaku membaca WA saya. Testimoniku Mbak semenjak membaca salawat munjiat dan salawat Jibril, ya Allah, didengar oleh Allah. Selama ini saya jarang membaca salawat Mbak, cuman doa-doa aja kayak pelunas hutang, menenangkan pikiran dan lain-lain. Contohnya semalam Mbak, saya harus mengumpulkan uang 600.000. dari pagi nyampe kantor saya baca salawat munjiat 1.500, salawat Jibril 500 setiap hari. Alhamdulillah Mbak, dalam semalam saya dapat pinjaman Mbak, walaupun ecer-ecer. Ada mas langganan saya jual soto Lamongan, seumur hidup gak pernah minjem uang ke dia, tapi semalam saya dikasih pinjaman. Malah bilang, kamu gak kurang Mbak, kok kayak orang bingung. Sudah sana pulang Mbak, udah malam. Urusanku itu Mbak terselesaikan jam setengah 10 malam. Pinjam di kantor dari pagi sampai sore gak ada. Allah memberi jalan lain, saya mendapatkan pinjaman secara tiba-tiba di jalan. Alhamdulillah Mbak Mel, 600.000 sudah selesai semalam. Mbak Mel memang baik, dan mungkin petunjuk
petunjuk juga dari Allah. Dengan membaca sholawat ada aja pintu jalan rezeki. Doakan Mbak Mel semoga utangku kepada rentenir setiap hari tertuntaskan. Itu keinginan dalam hati saya yang terdalam. Kasihan anak-anak dan suami karena saya udah dosa besar kepada Allah dan mereka. Beri aku nasihat atau wejangan bagaimana menjalani kehidupan dengan bebas dari hutang riba, Mbak. Nah, itu tadi testimoni dari Mbak Rere. Sabar ya Mbak Rere ya. Buat siapapun kalian di sana yang sekarang lagi dikejar hutang, yang sekarang ada hubungannya sama rentenir, sabar. Itu bagian ujian dari kalian. Ya walaupun itu ya kalian sendiri yang buat gitu loh. Ya ketika kita berhutang sama ya berhubungan sama riba, terus kita mendapatkan dampak dari riba itu sendiri yang akhirnya menghancurkan kita sendiri. Ya itu adalah ujian atau masalah yang gara-gara kita sendiri yang bikin gitu loh ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, semua itu bisa jadi pelajaran hidup, bisa jadi pengalaman hidup supaya nggak diulangin lagi. Yang kita mesti ambil hikmahnya adalah dari masalah itu kita jadi kenal sama sholawat. Coba kalau kita nggak punya masalah, kita belum tentu kenal sama sholawat. Jadi kalau sekarang teman-teman lagi stres ya dikejar-kejar sama debt collector dan lain-lain, udah yang perlu disyukuri alhamdulillah karena masalah ini aku jadi mengenal sholawat. Ya mereka juga nggak maksa kok buat minjemin kita kan yang kepengen minjem ya kan. Jadi bismillah insya Allah selesai, sabar jalanin. Kalau orang sakit diujinya sama rasa sakit, ya mesti sabar ngerasain rasa sakitnya, ya enggak? Contoh ya aku kadang-kadang suka tiba teng, kalau sholawatannya lagi kurang teng nih, sakit di sini aku nih, di bekas benjolan aku. Kemudian kadang-kadang kalau sholawatnya sampai benar-benar kurang, itu suka tumbuh lagi benjolannya. Nanti kalau aku baca sholawat lagi yang banyak, kempes lagi benjolannya. Seperti itu. Kadang-kadang nih tiba-tiba sakit kepala, teng ya. Mau gimana lagi? Maunya mau nggak mau dijalani, disyukuri dengan penuh keikhlasan. Dan sekarang teman-teman lagi dikejar sama debt collector, sabar. Lagi dikejar sama rentenir, sabar. Walaupun nanti harus dipermalukan, harus dicaci maki, sabar. Kita punya Allah, serahin semuanya sama Allah, baca sholawat, baca Qurannya, benerin sholat, bangun malam, sholat duha. Jalanin semuanya. Kalian sekarang pasti udah ngejalanin kan? Coba inget-inget dulu waktu belum punya masalah, waktu belum dikejar utang, nggak ngejalanin kan? Tahajud kalau inget doang, sholat duha kalau sempet doang, bener nggak? Iya. Kemudian baca sholawat juga, mungkin belum baca sholawat, baca Quran juga belum tentu baca Quran gitu ya. Tapi sekarang minim-minim kalian udah mulai baca waqiah, bahkan kalian sudah menambah dengan puasa Senin Kemis, ya nggak? Masya Allah, jadi bersyukur karena biar bagaimanapun kita masih hidup, kita masih bisa merasakan nikmat hidup. Jangan salahkan diri sendiri juga yang akhirnya masuk ke dalam lubang riba. Jangan salahkan diri sendiri juga. Kenapa? Ya aku tahu pasti apalagi para ibu-ibu akhirnya melakukan riba, minjem duit ke sana ke sini walaupun riba. Itu semua kan sebenarnya demi untuk mencukupi kebutuhan di rumah kan. Pengen nyenengin anak kan, pengen nyenengin suami kan, pengen ngebantu, pengen meringankan gitu kan. Tapi nyatanya jadi seperti ini. Nggak apa-apa, jadi pelajaran. Kecuali kita minjemnya tuh buat foya-foya, buat party-party gitu. Kemudian buat traktir-traktir orang demi kalian bisa dibilang sama orang adalah orang kaya, orang banyak duit, orang dermawan dan segala macem. Enggak kan, enggak begitu kan? Atau ada yang begitu? Bener-bener deh kalau ada yang begitu deh ya. Rasain tuh. Nggak bercanda ya. Jadi teman-teman semangat ya, jalanin semuanya, bersyukur walaupun dikejar hutang, walaupun dicaci maki, walaupun dipermalukan, walaupun begini, bersyukur kita masih hidup, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih minta dulu ini aku salfok sama dia kayak ada rambut deh terbang. Ih, kenapa sih mengganggu aja ya lagi ngomong, kita kan lupa ngomongnya. Pokoknya bersyukur teman-teman, kalian masih diberi kesempatan buat memperbaiki diri. Ya, nikmat hidup itu harus kita benar-benar syukuri, itu luar biasa nikmat dari Allah.
kita masih diberi kesempatan buat beribadah. Karena kalau kita udah meninggal dunia, kita nggak bisa lagi beribadah. Mau sholawat udah terlambat, ya. Mau baca Quran udah telat. Mau sholat duha udah telat, udah nggak bisa. Mau balik lagi, ya Allah, mau tahajud udah nggak bisa. Makanya sekarang disyukuri. Kalau nggak karena masalah, nggak akan ada di titik ini. Nggak akan kenal Allah lebih dekat. Nggak akan berusaha memperbaiki diri. Aku juga bersyukur, andai dulu aku tidak diuji, mungkin aku nggak ada di depan kalian. Tuh loh. Dari dulu aku dari SMA, ada di buku ini ya ceritanya, aku mengenal sholawat. Ya, udah sholawatan dari SMA, aku baca sholawat teman-teman. Tapi karena aku tidak nggak terlalu tahu, zaman dulu kan kita nggak ada YouTube, nggak ada apa ya, informasi itu kita masih sedikit banget ya. Jadi aku ya bacanya sekadarnya aja, nggak terlalu aku baca tiap hari. Mungkin kalau aja dulu itu aku tahu fadilah sholawat ya, mungkin aku udah bisa kuliah dengan beasiswa di luar negeri. Ini mohon maaf ya, aku dari tadi sempat berhenti lumayan lama, ini berisik banget ya, ada yang ngeng. Kalian kalau punya motor jangan kayak gitu ya, ngeselin deh. Jadi tuh tadi sampai mana ngomongnya ya, lupa kan, nge-lag kan, tuh suara motor. Astagfirullahaladzim, tuh suara motor, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya intinya pokoknya bersyukur aja teman-teman, nggak apa-apa deh ada suara itu ya. Bersyukur dengan semua masalah yang kita dapatkan sekarang. Karena kalau nggak gara-gara tuh masalah, kita nggak kenal salawat. Kalau nggak gara-gara masalah, kita nggak salawatan dan kita nggak bisa, bukan nggak bisa, dan kita tidak seperti sekarang memperbaiki diri. Bener nggak? Oke deh teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak R dan juga Mbak Rere, namanya ada R juga dua-duanya ya, yang satu Mbak RA, yang satu Mbak RE gitu ya. Semoga rezeki kalian barokah, hutang-hutang kalian segera lunas, dilancarin segala urusannya sama Allah, sabar. Yang diujinya sama urusan ekonomi, sabar. Aku juga baru aja kok diuji urusan ekonomi gitu loh, sampai duit tuh bener-bener habis. Apalagi kan aku habis pindahan ya teman-teman, dari pindahannya juga luar kota loh, luar pulau loh, nggak main-main ya, harus banyak yang dibayar, belum lagi nih mau ngurusin pindah sekolah. Tapi alhamdulillah semua bisa dijalanin, nggak sampai jatuh ke lubang riba, karena memang riba itu bikin, beneran deh teman-teman, bikin seret rezeki ya, jangan sampai. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman yang nonton rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah sama Allah, utang-utang kalian juga lunas ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.